Halo, Shalom teman-teman youth yang hari ini sedang menyaksikan acara Empowering Youth ini. Syukur sekali kepada Tuhan di mana kita udah beberapa kali ikut acara seperti ini. Mulai dari ada istilah acaranya saling berbagi tentang pengalaman. Bahkan kemarin kan dari teman-teman youth kita di AGF ini ada yang dari Papua, sudah jauh-jauh yang datang ke Medan ini untuk bersekolah Alkitab. Dia bagikan kesaksian tentang bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, hari ini teman-teman saya mau bagikan sesuatu hal tentang ini mungkin sering sekali terjadi di kalangan anak-anak muda. Bisa juga di kalangan yang sudah berkeluarga, ya mungkin terjadi hal ini, yaitu hati yang disembuhkan. Ini berbicara tentang hati, berkaitan tentang hati. Nah teman-teman, banyak sekali sekarang hal yang membuat hati kita ini sakit. Ya, kadang-kadang saat kita sedang nonton TV aja pun, contohnya kan kita lihat film apa yang sedang kita tonton. Saat kita lihat pemerannya disakiti, kita pun jadi ikut sakit hati. Atau bisa juga dalam hubungan, ya, dalam hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan pasangan kita, contohnya, hubungan kita dengan keluarga kita, ya, mungkin saja kita akan mengalami sakit hati. Tapi tahu nggak teman-teman, sakit hati itu sebenarnya itu bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Bukan berasal daripada Tuhan. Sakit hati nggak pernah Tuhan ciptakan dalam diri kita. Jadi sebenarnya perlu kita ketahui itu bukan bagian daripada hidup kita. Makanya saya merasa tema atau judul yang saya bawa hari ini, hati yang disembuhkan. Siapa sih yang sebenarnya yang telah menyembuhkan hati kita ini? Yuk mari kita lihat di dalam Mazmur 31 ayat 10. Ya, Mazmur 31 ayat 10. Di sini dikatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku." Nah, sekali lagi di sini ayat 31 ayat 10 bagian A ini dikatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak." Segala hal yang namanya sesak, ya. Kalau saudara teman-teman bisa kadang-kadang merasa sesak, mungkin itu saya karena awalnya karena sakit hati. Penyebabnya adalah karena sakit hati, mengalami sakit hati gitu. Ya. Dan di sini katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Tahu nggak teman-teman, tempat terbaik ketika kita mengalami yang namanya sakit hati, masalah dengan hati, ya, tempat terbaik untuk kita bisa menjadi baik hanya sama Tuhan. Amin. Itu tempat yang paling baik. Kita datang kepada Yesus. Karena sebenarnya Yesuslah yang punya hati kita ini. Tuhanlah yang punya hati kita ini. Seterusnya, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Teman-teman, ketika hati ini sering kita mengalami sakit hati, ya. Ketika kita sering mengalami sakit hati, ketika hati ini nggak bisa kita atasi, ya, nggak bisa kita kendalikan, maka pandangan kita akan semakin salah terus ke depan. Ya, semakin hati kita ini semakin hati kita ini tidak bisa kita atasi, maka yang terjadi, ya, cara pandangnya kita pun akan jadi salah. Salah melihat orang, ya. Bisa saja salah melihat orang senang. Ya, mungkin kita pikir orang itu sedang mungkin kita pikir sedang membicarakan kita ke hal yang baik, padahal enggak. Kita aja yang merasa kita bawa ke hati kita. Jadi pandangan kita jadinya salah. Makanya dikatakan, karena sakit hati mengidaplah mataku. Ya. Mengidaplah mataku. Ini berkaitan dengan pandangan, cara pandang kita. Ya. Jadi untuk hal ini teman-teman, hati ini perlu dibereskan, ya. Jadi gimana cara membereskannya? Ketika sakit hati atau sakit batin, sadarilah ini yang perlu kita sadari. Ketika kita mengalami hal ini, sadarilah bahwa Tuhan Yesuslah yang punya hati kita. Ya, serahkan sakit hati kita pada Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang memulihkan, mengubahkan. Nah teman-teman, gak ada satu orang pun yang bisa ketika dia mengalami sakit hati dapat mengubahkan. Ya mungkin hari ini dia bisa kendalikan, tapi besok terjadi lagi. Tapi untuk berubah lebih baik, ya hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan.
cara supaya kita bisa mengalami hal itu, nggak ada cara lain selain, ini menurut saya, nggak ada cara lain selain serahkan itu hati kita ini sama Tuhan. Mulai dari sadari dan serahkan hati kita sama Tuhan. Dan Dia yang akan mengubahkan, Dia yang akan memulihkan. Nah, selanjutnya, sebenarnya saat kita sakit hati juga, ya mungkin terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, bahkan mungkin kita sebagai pelayan gereja di gereja kita contohnya ya, kita sakit hati karena pastor kita contohnya, pendeta kita, gembala kita, atau sesama tim dalam musik atau tim dalam sepelayanan di dalam gereja, mungkin kita sakit hati. Ya, kita sakit hati, kita berpikir untuk maunya berubahlah hati orang yang menyakiti kita itu. Teman-teman, kita nggak bisa juga ubahkan hati orang lain. Hati kita saja kita nggak bisa ubahkan. Ya, tetapi yang mampu mengubahkan hanya Tuhan. Itu yang bisa mengubahkan. Ya. Ketika kita mulai berpikir bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang lain, di sini akan membuat pandangan yang lebih baik gitu. Membuat pandangan pola pikir kita jadi lebih baik. Karena sebenarnya ketika kita melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang lain, berarti kita nggak ada menimbulkan kesombongan gitu bagi kita. Justru kita akan merasa ketika Tuhan yang mengubahkan, berarti itu bukan kita, bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena pemulihan daripada Tuhan. Nah teman-teman, ketika orang yang kita rasa telah menyakiti kita, contohnya kan, contohnya paling paling dekat, contohnya pasangan kita atau orang tua kita, keluarga kita, ya. Ketika kita merasa mereka menyakiti hati kita, apa yang kita lakukan? Ya, tidak ada selain kita serahkan sama Tuhan. Ketika mulai kita serahkan hati kita dan juga kita bisa serahkan hati orang itu, kita doakan mereka, ya, supaya Tuhan bisa memulihkan. Kita akan melihat dan kita akan punya pandangan yang lebih benar lagi. Teman-teman, tahu nggak Yesus saat Dia melihat kita, sebenarnya saat manusia berdosa, saat manusia jatuh dalam dosa, aku percaya hati Tuhan itu sakit sekali melihat. Karena kenapa? Dia mengasihi kita, Dia begitu menyayangi. Baginya kita ini adalah orang yang sangat berharga. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita memilih jatuh dalam dosa, Tuhan merasa sakit hati gitu. Sakit hati karena dia sayang sama kita. Sakit hati bukan karena Dia benci. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, saat Dia merasa sakit hati melihat kita memilih untuk jatuh dalam dosa, apa yang Dia lakukan? Dia datang ke dunia ini. Dia disalibkan. Dia memaksa dirinya untuk datang ke dunia ini supaya kita yang telah jatuh dalam dosa ini, kita bisa datang kepada Dia untuk dipulihkan. Ya, itulah cara Tuhan Yesus. Itulah hati yang Tuhan punya gitu. Ya, mungkin hari ini dengan pasangan teman-teman, dengan keluarga, orang tua teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan? Mulai memahami, mulai percaya kepada mereka, ya, mulai kasih hati yang mempercayai, yang betul-betul mengasihi, terima kelemahan kekurangan mereka. Karena itulah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Saat kita salah, Dia temani kita, ya, Dia tetap ada menemani, Dia tidak pernah tinggalkan. Itulah Yesus. Lebih hari ini kita punya Yesus. Di zaman ini kita punya Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan oleh Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saat apapun keadaan kita, Dia tahu. Dia mampu mengubahkan. Amin. Nah teman-teman, saat kita sakit hati, ya, apa yang kita perlukan? Ketika kita sakit hati karena pasangan, ketika kita sakit hati karena orang tua kita, atau karena pelayan kita dalam gereja, orang-orang yang dalam gereja, pastor kita, gembala kita, pendeta kita, ya. Yang kita butuhkan bukan pasangan yang baru. Yang kita butuhkan bukan orang tua yang baru, bukan keluarga yang baru. Yang kita butuhkan bukan gereja yang baru, bukan gembala yang baru, pendeta yang baru. Tapi yang kita butuhkan adalah hati yang baru.
Nah, saya mau buka satu firman Tuhan lagi ya. Saya ambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini semua berbicara tentang hati. Hanya Tuhan yang punya cara untuk mengubahkan hati kita. Dengan cara Dia memberikan hati yang baru. Orang yang percaya kepada Yesus dilahirkan dalam manusia yang baru, dalam kehidupan yang baru. Dalam semua itu kita punya hati yang baru. Makanya hari ini siapapun teman-teman yang mengalami sakit hati, yang mengalami masalah dengan hati, ya, yang saudara butuhkan, yang teman-teman butuhkan adalah hati yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian hari ini untuk sharing kita, ya. Mari terus mari terus untuk tidak berhenti nonton atau melihat sharing kita di Empowering Youth ini, dan share dan bagikan juga teman-teman untuk memberkati teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.